menggambarkan aktivitas ekonomi di Indonesia, seperti transaksi jual-beli, investasi, dan pertumbuhan bisnis. Hai, teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana uang kita disimpan dengan aman, dipinjamkan untuk usaha, dan digunakan untuk membangun negara? Jawabannya ada pada sistem perbankan Indonesia. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia perbankan, mulai dari sejarah, jenis-jenis bank, hingga peran pentingnya dalam perekonomian kita. Sistem perbankan di Indonesia memiliki sejarah panjang. Dimulai pada masa penjajahan Belanda dengan pendirian De Javasche Bank pada tahun 1828. Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih dan mendirikan bank-bank nasional untuk mendukung pembangunan ekonomi. Seiring waktu, sistem perbankan terus berkembang dengan munculnya bank swasta, bank syariah, dan teknologi perbankan modern. Sistem perbankan di Indonesia adalah keseluruhan lembaga, aturan, serta mekanisme yang mengatur kegiatan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana tersebut, dan menyediakan berbagai layanan keuangan untuk mendukung perekonomian nasional. Di Indonesia, ada berbagai jenis bank yang melayani kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Menurut fungsinya, perbankan di Indonesia dibagi menjadi Bank Sentral. Bank Indonesia, BI, adalah bank sentral kita. Tugasnya menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur sistem pembayaran, dan mengawasi bank-bank lain. Bank Umum melayani berbagai layanan seperti tabungan, pinjaman, kartu kredit, dan transfer dana. Contohnya, Bank Mandiri, BCA, BRI, dan lain-lain. Bank Perkreditan Rakyat, BPR. BPR fokus melayani masyarakat kecil dan UMKM di daerah-daerah. Mereka memberikan pinjaman dengan persyaratan yang lebih mudah. Sedangkan menurut sistem operasional, dibagi menjadi dua, yaitu Bank Syariah. Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Mereka menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan syariah, seperti mudharabah dan murabahah. Bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sistem bunga, interest-based system. Artinya, semua kegiatan penghimpunan dana, tabungan, giro, deposito, maupun penyaluran dana, kredit, pinjaman, dihitung dengan bunga sebagai imbal hasil atau biaya. Pengawas dan regulator dalam sistem perbankan di Indonesia. 1. Bank Indonesia, BI, Bank Sentral. Peran utama, menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Fungsi dalam perbankan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, misalnya suku bunga acuan BI Rate, BI 7 DRR. Mengatur kelancaran sistem pembayaran, tunai dan non-tunai, termasuk QRIS. Menjaga stabilitas sistem keuangan bersama OJK dan LPS. Sejak 2011, fungsi pengawasan langsung terhadap bank beralih ke OJK, jadi BI lebih fokus pada moneter dan pembayaran. 2. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, regulator dan pengawas. Peran utama, mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan, termasuk perbankan. Fungsi dalam perbankan, mengawasi kesehatan bank, permodalan, likuiditas, kepatuhan, melindungi konsumen jasa keuangan, mengatur tata kelola bank agar sehat dan transparan, mencegah serta menangani praktik perbankan yang merugikan masyarakat. 3. Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, penjamin dana nasabah. Peran utama, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Fungsi dalam perbankan, menjamin simpanan nasabah sampai 2 miliar rupiah per rekening sesuai syarat tertentu. Menangani bank gagal agar tidak menimbulkan krisis sistemik. Memberikan likuidasi bank bila bank tidak dapat diselamatkan. Fungsi dan peran bank dalam perekonomian. Bank memiliki peran penting dalam perekonomian. Mereka berfungsi sebagai
Tempat menyimpan uang, bank menjaga uang kita tetap aman dan memberikan imbalan berupa bunga. Penyalur kredit, bank memberikan pinjaman kepada masyarakat dan dunia untuk berbagai keperluan, seperti modal usaha, pendidikan, atau membeli rumah. Fasilitator pembayaran, bank mempermudah transaksi pembayaran melalui transfer, kartu debit, dan layanan perbankan digital. Penggerak ekonomi, dengan memberikan pinjaman dan memfasilitasi pembayaran, bank membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tips menggunakan layanan bank dengan bijak. Agar terhindar dari masalah keuangan, berikut beberapa tips menggunakan layanan bank secara bijak. Buat anggaran dan rencanakan keuangan Anda. Gunakan kartu kredit dengan bijak dan bayar tagihan tepat waktu. Jaga kerahasiaan PIN dan password Anda. Waspadai penipuan yang mengatasnamakan bank. Nah, itu dia sekilas tentang sistem perbankan Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa like, コメント、dan subscribe チャンネルINI アンタックビデオ絵塚し LINE や参拝順波。